Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam majlis ilmu di malam ini, dan semua terjadi dengan kehendak Allah Jalla Jalaluh. Man yuridillahu bi khairan yuhayyi'u asbabah. Barang siapa yang Allah kehendaki pada seseorang itu kebaikan, Allah Ta'ala siapkan sebab-sebabnya. Maka Allah siapkan sebab ini majlis, dan Allah Ta'ala hadirkan kita. InsyaAllah bertanda Allah Ta'ala menginginkan kepada kita kebaikan, kebaikan fid dunya dan kebaikan fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan masih berkenaan dengan sujud sahwi, dan malam ini kita bahas sebab terakhir yang membuat kita sunnah bersujud sahwi sebelum salam di dalam sholat. Sebab pertamanya telah dipelajari, kemudian yang keduanya juga demikian, dan sekarang yang ketiga di halaman 16 baris ke-7 dari bawah ya. Langsung saya baca karena sudah dibaca redaksi kitab ini. Kata beliau di sini, qala radhiyallahu ta'ala anhu, ketiga, membuat rukun fi'li dengan syak, dengan ragu. Apakah lebih atau tiada? Itu lebih apa kurang? Orang ragu lebih apa kurang itu rakaat rukunnya, rukun fi'linya. Seumpama contohnya syak, apakah sudah 2 kali atau baru sekali ya. Contohnya jikalau dia ragu apakah baru sekali ataukah 2 kali sujud ya. Yang beliau maksud di sini, dia ragu apakah sujud baru sekali ataukah sujud udah 2 kali, maka wajib sujud lagi. Itu karena ragu jadi wajib sujud lagi. Maka wajib sujud lagi sekali, dan sunnah sujud sahwi sebelum salam nanti. Demikian pula jika itu syak, jika itu keraguan, apakah sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat. Jadi sama halnya kalau ada orang ragu apakah sholatnya ini udah 3 rakaat atau udah 4 rakaat, maka wajib lagi 1 rakaat. Jadi wajib tambahin 1 rakaat lagi, dan sunnah sujud sahwi. Adapun jatuhnya sujud sahwi itu bagi munfarid atau imam. Jadi sujud sahwi itu dikenakan kepada imam atau kepada orang yang sholat sendirian yang disebut dengan munfarid. Tetapi niatnya wajib atas keduanya ya. Imam wajib niat waktu sebelum sujud, saya niat sujud sahwi dalam hati. Orang yang sholat sendiri begitu juga, kalau mau sujud sahwi niat dalam hati sebelum sujud sahwi, saya niat sujud sahwi tapi dalam hati ya. Kemudian dengan tiada berlafaz, enggak perlu diucapin, tapi enggak perlu bersuara, cukup dalam hatinya. Maka jika berlafaz batal sembahyangnya. Kalau diucapin, dia bilang saya niat sujud sahwi lillahi ta'ala, diucapin sampai dengan suara itu kedengaran, maka batal salatnya. Adapun makmum maka wajib atasnya menurut imamnya jika imamnya sujud sahwi. Tadi itu sendiri, yang salat sendiri atau yang jadi imam. Nah kalau makmum, kalau imamnya sujud sahwi
wajib dia sujud sahwi. Walaupun dia nggak tahu ini kenapa sujud sahwi ini orang. Imam kenapa sujud sahwi ini? Sujud awal dikerjain, atau kalau lagi subuh kunut dikerjain, nggak tahu sebabnya apa, maka tetap makmumnya wajib ngikuti imam sujud sahwi walaupun dia nggak tahu sebabnya. Ini pelajaran kita di malam ini. Jadi sebab yang ketiga ini ragu. Orang lagi sholat, kita lagi sholat, kemudian kita ragu dalam sholat kita. Ini saya udah ruku apa belum? Ruku apa belum? Ya, dia dalam posisi berdiri. Maka di saat itu dia wajib ruku untuk memastikan bahwasanya dia ruku. Walaupun misalnya nanti setelah itu dia ingat, wah iya ruku udah, jadi rukunya berapa kali? 2 kali, nggak apa-apa, nggak jadi batal. Ya, karena yang kedua dilakukan ketika dia ragu. Yang pertama udah apa belum? Lain kalau sengaja udah tahu ruku udah, kemudian tambahin lagi sengaja ruku lagi, maka hukum sholatnya batal. Contoh lain, kalau tadi yang disebutkan sujud, dia bingung nih sujudnya udah sekali apa 2 kali, ragu dia, maka wajib nambahin sekali, wajib sujud lagi sekali supaya mastiin memang sujudnya udah 2 kali. Nah kalau ternyata dia setelah itu ingat, oh tadi ternyata rakaat yang tadi aneh sujudnya 3 kali, nggak jadi masalah. Rakaat begitu juga. Rakaatnya udah berapa nih? 2 apa 3 nih? Ya, salat maghrib. Ini rakaat kedua, rakaat ketiga nih. Lalu wajibnya apa? Wajibnya ambil yang sedikit. 2 sama 3 yang ambil sedikit mana? 2. Oh, pakai. Ini 2, tambahin lagi 1 rakaat. Biar mastiin kalau dia sholatnya 3 rakaat, nggak kurang dari 3 rakaat. Nah kalau misalnya dia ingat habis sudah ngerjain rakaat ketiga, dia sebelum salam dia ingat, oh ternyata tadi udah 3 rakaat, ternyata itu anda ngerjain 4 rakaat, sebenarnya tadi udah cukup, tuh udah 3, nggak apa-apa, salatnya nggak batal ya. Dan sunnah semuanya sujud sahwi. Nah kemudian kalau ragunya itu hilang sebelum salam, ya tadi kan dia ragu itu, ana sujud 2 kali apa 3 kali ya. Misalnya dia ragu di rakaat pertama salat maghrib, taruhlah contoh salat maghrib, rakaat pertama dia ragu sujud 1 apa 2 nih ya. Dia tahu ilmunya nih, tambahin 1 sujud lagi, karena dia ragu tambahin 1 sujud lagi. Naik ke rakaat kedua maghrib nih, kemudian datang rakaat ketiga. Nah di rakaat ketiga dia ingat, oh rakaat pertama itu udah bener 2 kali sujud. Jadi yang tadi dia ragu 1 apa 2 memang baru dikerjain 1, ditambahin 1 lagi, jadi emang pas 2. Artinya nggak ada kelebihan, nggak ada kelebihan. Tapi waktu dikerjain yang kedua, dia ngerjainnya masih dalam keadaan ragu, dan ragunya itu hilang. Arti ragunya hilang apa? Dia ingat betul dan nggak ragu lagi. Kapan dia ingat betul dan dia nggak ragu lagi? Di rakaat ketiga tuh salat maghrib. Jadi rakaat ketiga, oh bener tadi ternyata di rakaat pertama anda sujud emang 2 kali. Jadi waktu dia ragu, ragu 1 per 2, emang benar baru sekali. Ingatnya kapan tuh? Sebelum salam. Katakanlah ingatnya di waktu rakaat yang ketiga.
Walaupun dia udah pastikan, karena dia udah ingat, dia udah pastiin itu sujud tadi emang bener 2, nggak salah, nggak lebih, apalagi kurang, emang bener 2, tetap kata ulama sujud sahwi. Walaupun apa? Walaupun dia udah yakin bahwa sujudnya emang 2, udah nggak ada ragu lagi, ragunya udah hilang, udah yakin betul sujud bener tadi 2 ternyata, tetap masih sunnah sujud sahwi walaupun keraguannya hilang, walaupun nggak ada ragu lagi sebelum salam. Kecuali kalau hilang keraguannya itu sebelum dia ngerjain perbuatan atau gerakan yang diragukan tadi. Misalnya waktu dia sholat nih, di sholat maghrib ya, ada orang sholat maghrib, kemudian di rakaat ketiga dia ragu deh. Dia lagi diri ini rakaat ketiga, raguannya ini rakaat kedua apa ketiga nih, rakaat kedua apa ketiga nih. Kemudian dia terusin itu kan, ruku, i'tidal, cuma masih ragu nih, ini rakaat kedua apa rakaat ketiga. Keputusan yang mesti diambil apa tuh? Bilang ini rakaat kedua, berarti nanti nambahin 1 rakaat. Dia ruku nih, i'tidal, masih ragu nih, belum yakin ini rakaat kedua atau ketiga. Banyak nanti tahu nih, ambil yang paling dikit rakaat kedua, tambahin 1 rakaat nanti di sini. I'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, keingetan. Oh bener, ini ternyata rakaat ketiga. Ini rakaat ketiga nih. Berarti nambahin lagi enggak rakaatnya? Enggak perlu tambahin lagi, udah yakin rakaat ketiga. Pakai sujud sahwi apa enggak? Enggak perlu sujud sahwi. Enggak perlu sujud sahwi karena rakaat yang disuruh tambahin gara-gara ragu belum dikerjain. Belum dikerjain. Kayak halnya misalnya sujud. Ketika dia sujud, dia ragu ini sujud yang pertama apa yang kedua nih? Yang pertama atau kedua? Ambil yang dikit. Oh, udah ini 1, berarti ntar tambahin 1 lagi. Ketika dia Allahu Akbar duduk di antara 2 sujud, keingetan, bener tadi yang pertama. Sekarang aneh sujud lagi bener yang kedua. Nah, ini nggak perlu sujud sahwi nanti. Kenapa? Karena ingatnya belum ngerjain sujud yang dikira tambah, yang mesti ditambahin itu. Tapi kalau udah dia sujud, kan dia bilang, oh ini nambahin 1 lagi nih, karena ragu tadi 1 atau 2 sujudnya, nambahin 1 lagi nih. Ketika dia duduk di antara 2 sujud, kemudian dia sujud yang dikira yang mesti ditambahin itu, waktu sujud baru diingat, oh iya benar, ini sujud yang kedua. Nanti tetap sunnah sujud sahwi, karena waktu ngerjain sujud yang kedua itu masih ada keraguannya belum hilang. Jadi bedain tuh ya, kayak rakaat tadi yang sholat maghrib tadi itu, dia ragu nih, ini rakaat kedua ketiga, rakaat kedua ketiga ya. Kemudian dia bilang, oh ambil yang paling dikit di ilmunya begitu, 2, berarti tambahin 1 rakaat. Ketika dia sujud yang kedua, dia naik nih, dia tahu tambahin 1 rakaat, dia naik ke rakaat ketiga, disuruh tambahin, naik rakaat yang tambahin. Kemudian ketika dia jalan itu baca Fatihah, lalu dia sujud, dia i'tidal, di sujud, waktu sujud dia baru ingat, oh benar ini rakaat ketiga. Tetap nanti sunnah sujud sahwi, karena rakaat itu dikerjain masih dalam keadaan ragu-ragu, belum yakin ya.
Kemudian ulama bahas lagi tentang kalau ragunya itu setelah salam. Kalau tadi kan sebelum salam tuh. Sebelum kita assalamualaikum, assalamualaikum, minta ragu apakah di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau salat zuhur, asar, isya. Pokoknya sebelum salam terjadi keraguan. Ini sekarang setelah salam ente ragu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini rakaat ana sholat 3 apa 4 nih, sholat zuhur atau isya atau asar. Udah salam nih, udah salam selesai, ini sholat 3 apa 4 nih. Kalau udah ragu, kalau udah salam ya udah, nggak ada pengaruh apa-apaan. Nggak mesti ente balik lagi ke dalam sholat kemudian nambahin 1 rakaat, nggak mesti. Udah selesai sholat, jadi kalau habis salam, kalau ada keraguan macam gitu nggak jadi masalah. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ragu tadi anda sujud sekali atau 2 kali terakhir, ragunya udah salam, udah salam, nggak jadi masalah, nggak ada pengaruh apa-apaan. Kecuali kata ulama, kalau ragunya itu di seputar niat yang pertama, atau di seputar takbiratul ihram yang kedua, atau di seputar masalah suci atau enggak suci, masalah kesucian, masalah taharah yang ketiga. Kalau seputar ini maka sholatnya batal. Kalau ente habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, niatnya ragu, aneh tadi takbiratul ihram niatnya aneh sholat zuhur apa asar ya? Sekarang waktu zuhur nih misalnya, diragu tadi niatnya sholat zuhur apa sholat asar, ragu setelah niat, batal sholat ente, wajib diulang lagi sholat itu. Nah, begitupun kalau ragunya itu seputar takbiratul ihram, kalau habis salam dia ragu tadi ana takbiratul ihram apa enggak, nah ini batal sholatnya. Atau dibilang takbiratul ihram ana tadi sah apa enggak ya? Ya, kan diantara syarat takbiratul ihram ya kalau berjamaah nggak boleh kita ngebarengin imam. Kalau ada makmum takbiratul ihramnya ngebarengin imam, maka takbiratul ihramnya makmum batal, nggak sah. Tunggu dulu imam sampai ngucapin baru makmum mulai Allahu Akbar. Jangan sampai imam baru Allahu Akbar, makmum udah Allah. Jadi ada kebarengannya, walaupun di ujung sedikit tetap nggak boleh. Nah kalau ada orang habis salam, assalamualaikum, jadi makmum ragu dia tadi takbiratul ihram ini aneh sah apa kagak ya, kayaknya bareng. Nah ini kalau ragu tentang takbiratul ihram maka batal salatnya, harus diulang lagi. Kecuali kalau dia ingat, dia kan ragu tadi masalahnya, aneh tadi niat sholat zuhur apa asar sih. Kalau selama ragu itu nggak hilang, wajib diulang lagi itu sholat. Tapi kalau habis ragu keingetan, oh iya ingat, benar ternyata tadi aneh sholat niatnya sholat zuhur. Oh benar tadi aneh niatnya sholat isya, ragunya hilang, itu nggak perlu diulang sholatnya karena
udah keburu datang ingat. Kemudian yang ketiga, kalau orang ragu tentang taharah, ketika setelah dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru dikeingetan, ini tadi udah wudhu belum ya? Dia yakin bahwasanya dia nggak punya wudhu. Sebelumnya dia yakin batal wudhunya. Kemudian setelah disalam sholat salam, setelah salam dari sholat, mulai timbul ragu. Tadi anda udah wudhu apa belum ya? Ini membuat sholatnya batal. Harus diulang. Karena ragu dalam tohara itu nggak boleh. Ya, orang wajib yakin kalau dia sholat dalam keadaan bersuci. Ya, sebagaimana kalau orang sebelum sholat dia ragu, sebelum sholat nih, sebelum takbiratul ihram dia ragu, anda udah wudhu belum ya? Udah wudhu belum ya? Boleh nggak sholat? Nggak boleh sholat. Kalau ragu masih punya, anda dalam keadaan suci apa enggak? Nggak boleh sholat, nggak sah. Kalau dia paksain juga, dia terusin juga, udah Allahu Akbar, padahal masih ragu, udah wudhu apa ya? Belum. Yakin tadi batal iya, tapi wudhu belum nih. Nggak boleh dia sholat dan nggak sah sholatnya kalau diterusin sampai dipastiin bahwasanya dia wudhu. Begitupun setelah sholat. Kalau setelah sholat habis salam, ragu timbul, udah wudhu apa belum tadi nih? Batal sholatnya, kecuali kalau dia keingetan. Oh ya udah, baru nggak wajib ngulang sholat. Kata ulama sama halnya juga kalau ragu dalam masalah tutup aurat. Ya, ragu dalam masalah tutup aurat. Waktu dia sholat setelah salam nih, dia ragu waktu dia sholat, tadi aurat aneh ketutup apa enggak sih? Ini kok kayaknya begini nih pakaiannya. Ada orang yang pakai celana panjang apa itu blue jean yang merobek-robek di bagian bagian dengkul. Kalau dia ragu habis sholat, tadi waktu sholat ini keangkat apa gagak nih, sampai ke sini enggak sini ke atas dengkul. Jadi dia ragu waktu sholat apakah tutup auratnya bener apa kagak bener. Habis sholat dia ragu, itu batal sholatnya, wajib diulang. Karena tutup aurat mesti dia pastiin dari awal sholat sampai akhir sholat, begitu. Nah, ini pembahasan terakhir kita tentang masalah sujud sahwi. Ya. Lalu yang terakhir tadi yang beliau sebutkan tentang masalah imam dan makmum dan yang sholat sendirian. Jadi kalau orang sholat sendirian atau dia jadi imam, waktu dia mau sujud sahwi wajib niat. Makmum nggak wajib niat. Makmum cukup ngikutin imam walaupun nggak tahu sebabnya. Artinya kalau ada orang sujud sahwi nggak pakai niat sedangkan dia jadi imam atau dia sholat sendiri, maka batal sholatnya karena wajib niatnya. Walaupun sujud sahwinya hukumnya sunnah. Begitupun kalau ada orang yang nggak disebutin oleh beliau dalam kitabnya ini, permasalahan imam kalau melakukan salah satu sebab yang 3 tadi yang mensunnahkan makmumnya sujud sahwi, lalu imamnya nggak sujud sahwi, maka sunnah si makmum sujud sahwi setelah imamnya salam. Misal imam nggak penuh sholat subuh, ya katakan mungkin di pemahamannya lain, atau memang dia kayak kita sama mazhabnya Imam Syafi'i, tapi di saat itu dia lupa kali atau sengaja nggak tahu, pokoknya dia nggak ngerjain kunut. Habis at-tahiyat langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita makmum tahu nih
Kalau orang salat subuh nggak ngerjain kunut, mau sengaja mau lupa, nanti sunnah sujud sahwi. Kita makmum tahu tuh punya ilmunya. Imam nggak sujud sahwi, sunnah makmum sujud sahwi. Walaupun imamnya nggak sujud sahwi. Kapan? Setelah salamnya si imam. Setelah salam imam dan sebelum salamnya si makmum. Ya, itu. Jadi kalau ente sholat di mana tempat, ternyata imamnya lain sedikit waktu sholat subuh, wah nggak sujud sahwi nih, imamnya nggak kunut, sujud sahwi sunnah. Ketika kita tahu ilmunya, ya makmum sunnah sujud sahwi untuk kesalahan si imam yang nggak ngerjakan sujud sahwi. Kalau ada makmum masbuk, ya kita datang, makmum masbuk kan berarti imamnya udah salam, dia naik nambahin rakaat. Ya. Kita datang bermakmum sama si makmum yang masbuk ini. Jadi makmum masbuk ini kita jadiin apa? Imam. Kita jadiin imam. Kemudian di akhir rakaatnya si imam nih, yang jadi makmum masbuk tadi, yang sekarang jadi imam deh, imam kita. Di akhir rakaatnya si imam sujud sahwi. Si imam sujud sahwi. Kita makmum masbuk nggak tahu nih ngapain tuh sujud sahwi dia. Makmum wajib sujud sahwi ngikutin si imam. Lil mutabaah, untuk ngikuti imam. Nah, ketika imamnya setelah sujud sahwi imam salam, kita masih ada kurang rakaat nih, nambahin 1 rakaat atau 2 rakaat, pokoknya kurang rakaat kita tadi waktu ngikutin imam ini, ngikutin makmum masbuk yang kita jadiin imam. Kita tambahin dah, habis salamnya imam bangun, misal tambah 1 rakaat. Nanti di waktu sebelum salamnya kita sunnah sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi. Oh, ternyata di setelah kita bangun nih, ngelengkapin rakaat, habis bermakmum dari imam yang tadi, ada orang ngikutin kita lagi. Ada orang ngikutin kita lagi. Dia masbuk juga ngikutin kita, ketinggalan gitu. Lalu kita sujud sahwi, kan tadi kita sujud sahwi nih sebelum salam. Dia wajib ngikutin sujud sahwi. Nanti kan dia nambahin rakaatnya. Nanti sebelum salam dia sunnah juga sujud sahwi. Nanti kalau ada yang ngikutin dia begitu lagi terus, sampai nggak ketahuan kapan. Artinya walaupun si makmum nggak tahu nih sebab sujud sahwi imam apa, kalau imam sujud sahwi, maka pertama makmum wajib sujud sahwi. Lalu kalau dia ada ketinggalan rakaat, dia sempurnakan rakaatnya, sunnah di akhir salamnya, di akhir salatnya untuk sujud sahwi, walaupun nggak tahu sebabnya apaan. Begitu terus estafet begitu. Begitu, wallahu a'lam. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin rabbal alamin.